Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia. Baik, sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Saya Rosanur Fitriana dengan NIM 191050. Saya Dimas Yunan dengan NIM 171186. Saya Sriwininggia dengan NIM 1910. Baik teman-teman, di sini kami akan memulai pembahasan dari profesi akuntan yang akan dijelaskan oleh Sriwininggia. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai profesi akuntan. Di sini pengertian dari akuntan adalah seseorang yang telah lulus dari pendidikan strata 1 atau S1 dari program studi akuntansi dan telah memperoleh gelar profesi akuntan melalui pendidikan profesi akuntansi yang diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi yang telah mendapat izin dari Departemen Pendidikan Nasional atas rekomendasi dari IAI. Sementara profesi akuntan sendiri itu merupakan semua bidang pekerjaan yang mempergunakan akuntan sebagai keahlian yang ada di profesinya. Nah, di sini biasanya profesi akuntan itu dianggap sebagai salah satu bidang profesi yang sama seperti organisasi lainnya seperti dokter dan bidan. Supaya dapat dikatakan sebagai profesi, ia harus memiliki beberapa syarat sehingga masyarakat sebagai objek dan sebagai pihak yang memerlukan profesi untuk mempercayai hasil kerjanya. Terus perkembangan profesi akuntan itu sejalan dengan jenis jasa akuntansi yang diperlukan oleh masyarakat yang makin lama semakin bertambah kompleksnya. Selanjutnya ada 3 golongan dari pekerjaan akuntan. Di sini ada 3 golongan, yaitu ada akuntan manajemen, yang kedua ada akuntan publik, dan yang ketiga ada audit internal. Akuntan manajemen ini merupakan seorang akuntan yang bekerja pada departemen atau bagian akuntansi, sehingga akuntan ini disebut akuntan manajemen. Tugas pokoknya adalah melakukan proses pencatatan transaksi, memelihara catatan atas semua transaksi yang terjadi di perusahaan, serta membuat laporan akuntansi secara periodik yang nantinya akan disampaikan kepada manajemen dalam sebuah perusahaan atau di dalam organisasi. Lalu karena laporan akuntansi ini sangat diperlukan oleh masyarakat luas, maka kualitas laporan akuntansi ini menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, sebelum laporan ini diterbitkan oleh manajemen sebagai alat pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan dan perlu adanya jaminan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar. Yang paling tepat untuk memberikan jaminan ini adalah pihak dari luar manajemen yang kompeten dan independen. Pihak ini biasa disebut sebagai akuntan publik. Fungsi pokok akuntan publik itu adalah melakukan pemeriksaan umum atas laporan keuangan perusahaan yang sebelum diterbitkan sebagai alat pertanggungjawaban manajemen. Yang selanjutnya adalah akuntan audit internal. Selain bekerja sebagai akuntan manajemen dan akuntan publik, para akuntan ini juga bekerja sebagai salah satu profesi, yaitu audit internal. Namun harus disadari bahwa profesi auditor internal ini bisa juga diisi oleh orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan non-akuntansi. Sebagai contoh, di perusahaan-perusahaan besar itu biasanya terdapat unit organisasi yang disebut departemen atau bagian audit internal. Lingkup tugasnya adalah sangat luas, bisa berupa financial audit, manajemen operasional audit, compliance audit, special investigasi, audit sistem informasi, serta
dan yang lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk menilai kewajaran dari laporan keuangan perusahaan, apakah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Next. Selanjutnya ada Organisasi Institut Akuntan Indonesia. IAI ini berdiri awalnya pada tanggal 23 Desember 1957. Pada awalnya IAI ini terdiri dari susunan kepengurusannya itu ada ketua, ada panitera, ada bendahara, serta adanya komisaris. Namun pada tanggal berdirinya ini sedikit ada kesalahpahaman yang mana pada tanggal 11 Februari tahun 1959 ini anggaran dasar dari IAI itu baru disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, serta di dalam Berita Negara RI itu baru pada tanggal 24 Maret 1959. Akan tetapi anggota IAI itu tetap menyepakati bahwa IAI itu berdiri pada tanggal 23 Desember tahun 1957. Selanjutnya ada syarat menjadi anggota IAI. Syaratnya adalah telah mengikuti pendidikan akuntan secara formal, serta telah memperoleh register akuntan dari Departemen Keuangan. Namun di IAI sendiri itu saat ini bisa diketahui bahwa syarat menjadi anggota IAI itu tidak harus menempuh pendidikan akuntan gitu, tidak harus memperoleh register akuntan dari Departemen Keuangan, asalkan mereka itu sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh IAI sendiri untuk menjadi anggota IAI gitu. Selanjutnya adanya perubahan nama dari Ikatan Akuntan Indonesia menjadi Institut Akuntan Indonesia. Nah, di sini walaupun ada perubahan nama dari Ikatan Akuntan Indonesia menjadi Institut Akuntan Indonesia, singkatannya itu masih tetap yang menjadi IAI seperti itu. Nah, sejarahnya itu seperti ini. Waktu itu pertumbuhan ekonomi itu sedang pesat-pesatnya di era pemerintahan Orde Baru gitu. Adanya kebijakan investasi bagi modal asing itu juga mempengaruhi adanya perubahan nama dari Ikatan Akuntan Indonesia sendiri. Oleh karena itu, para akuntan yang berprofesi sebagai akuntan publik pada saat itu sepakat untuk membentuk suborganisasi sendiri di bawah naungan IAI, yaitu pada tanggal 7 April 1977, yang mana pada saat itu namanya Ikatan Akuntan Indonesia Seksi Akuntan Publik yang disingkat sebagai IAI SAP. Lalu belakangan nama dari IAI SAP ini diubah menjadi IAI Kompartemen Akuntan Publik. Hal ini diawali oleh para akuntan publik, yang mana akuntan lainnya juga mengikuti organisasi yang sesuai dengan spesialisasi yang dimilikinya, seperti IAI Kompartemen Akuntan Pendidik, IAI Kompartemen Akuntan Manajemen, serta IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik. Selanjutnya terjadi peristiwa penting pada tanggal 23 Mei 2007 yang menandai adanya tonggak baru dari perubahan organisasi dalam tubuh IAI, di mana suborganisasi dari IAI ini berubah menjadi organisasi baru yang independen dengan nama Institut Akuntan Publik Indonesia. Namun IKAP ini kemudian dibubarkan, lalu digantikan dengan IAPI secara kelembagaan yang mendaftarkan diri sebagai anggota IAI serta mendapat persetujuan dari IAI pada tanggal 4 Juni 2007. Itu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Profesi akuntan dalam sorotan. Walaupun organisasi profesi ini telah ada sejak tahun itu 1957, namun profesi ini baru berkembang pada era Orde Baru.
pemerintahan Orde Baru memprioritaskan pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mempunyai korelasi positif yang kuat dengan pertumbuhan profesi angkutan. Kemajuan dan pertumbuhan ini berdampak positif bagi pertumbuhan dan kemajuan profesi angkutan di Indonesia. Profesi angkutan merupakan bagian yang terpisahkan dari praktik bisnis dan penyelenggaraan akuntansi. Pemerintahan mau tidak mau berada dalam tekanan berat konflik kepentingan, sehingga profesi akuntan juga terseret dalam praktik-praktik yang tidak etis. Selanjutnya, struktur etika Institut Angkutan Indonesia. Itu terdapat 4. Yang pertama, kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi. Yang kedua, terdapat profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi. Kualitas jasa. Keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja yang tertinggi. Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan. Selanjutnya, prinsip etika IAI atau Institut Akuntan Indonesia. Saat ini kode etik IAI yang disahkan oleh Kongres IAI 8 tahun 1998 terdiri atas 8 prinsip-prinsip, yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Proses penalaran prinsip etika. Untuk yang prinsip pertama itu, setiap anggota dituntut untuk mengembangkan rasa tanggung jawabnya. Untuk yang prinsip kedua, hasil kerja profesi akuntan untuk kepentingan publik. Yang ketiga, kompetensi mencakup 3 ranah, yaitu pengetahuan, integritas, prinsip 5, keterampilan teknis, prinsip 8, sikap perilaku etis. Jadi untuk yang prinsip 3 itu seperti yang tadi dijelaskan, ada integritas, objektivitas. Untuk yang kelima itu kompetensi, yang 6 kerahasiaan, 7 perilaku profesional, dan 8 sikap perilaku etis atau attitude. Next. Tanggung jawab profesi prinsip ke-1. Jadi pada prinsip ke-1, tanggung jawab profesi diperlukan sebagai konsekuensi logis dari keharusan profesi akuntan untuk menjaga kepercayaan publik. Prinsip ini menjelaskan arti bahwa jadi sebagai akuntan harus menuntut tanggung jawab, publik harus menuntut tanggung jawab profesi akuntan untuk selalu menjaga kualitas informasi yang disampaikan. Jadi untuk kualitas informasinya harus benar-benar real, tidak diubah-ubah. Untuk yang kedua, dalam menjalankan profesinya, setiap akuntan akan sering dihadapkan pada berbagai bentuk benturan kepentingan atau konflik of interest. Misalnya kepentingan pribadi versus kepentingan publik, yang kedua kepentingan atasan versus kepentingan publik, yang ketiga kepentingan klien pemberi tugas dengan kepentingan publik. Untuk itu akuntan harus selalu lebih mendebatkan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan publik. Mengedepankan kepentingan publik hanya dapat dilakukan dengan selalu menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam
dalam semua kegiatan yang dilakukan. Jadi untuk yang ketiga itu seorang akuntan harus selalu mengedepankan moralnya dan profesionalnya. Kepentingan publik atau prinsip kedua menjelaskan hal sebagai berikut. Masyarakat publik membutuhkan dan mengendalikan informasi atau laporan keuangan, laporan audit yang dihasilkan oleh profesi akuntan untuk mengambil berbagai jenis keputusan bisnis, ekonomis, dan politis. Yang kedua, efektivitas. Keputusan publik ini bergantung pada kualitas informasi yang disampaikan oleh profesi akuntan. Jadi laporan keuangan atau laporan audit yang disampaikan itu mempunyai peran penting untuk pemangku kepentingan yang membutuhkan. Yang ketiga, profesi akuntan akan tetap berada pada posisi penting bila setiap akuntan selalu dapat memenuhi kepercayaan publik. Jadi kalau misalkan kepercayaan publiknya besar, tidak ada informasi yang keliru atau konflik interest tadi, maka posisi penting ini bisa selalu didapatkan oleh profesi akuntan. Yang keempat, penghormatan kepada kepercayaan publik ini hanya dapat dilakukan bila setiap akuntan dapat menunjukkan komitmen dan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Next. Kompetensi. Prinsip ketiga sampai dengan prinsip ke-8. Kompetensi dapat diartikan sebagai penguasaan dan kemampuan yang dimiliki dalam menjalani profesinya sehingga menumbuhkan kepercayaan publik. Untuk profesi akuntan, kompetensi ini mencakup aspek kognitif, yaitu pengetahuan akuntansi dan disiplin ilmu atau knowledge, aspek afeksi, yaitu sikap dan perilaku etis, kemampuan berkomunikasi, dan yang ketiga aspek psikomotorik, yaitu keterampilan teknis atau fisik, misalnya penguasaan teknologi informasi atau komputer dan sebagainya. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pengaturan dan perizinan KAP. Jadi, organisasi profesi IAI ini memiliki fungsi utama sebagai self-regulatory body. Artinya, yaitu sebagai wadah atau media untuk membina, mengatur, dan mengawasi kualitas kinerja serta perilaku anggotanya supaya tetap dapat mempertahankan citra dari profesinya. Nah, di sini IAI KAP sebagai unit organisasi dari IAI itu memiliki peran yang cukup penting dalam kehidupan bisnis dan ekonomi. Nah, oleh karena itu dalam derajat kepentingannya ini, maka sepertinya tidak cukup kalau KAP itu hanya diawasi oleh organisasinya sendiri. Maka dari itu, pemerintah dan DPR juga ikut campur tangan dalam proses tersebut, yaitu dengan menerbitkan beberapa aturan dan perundang-undangan serta membentuk badan pemerintah. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang pemberian gelar akuntan, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Nah, untuk badan pemerintah sendiri, pemerintah itu sudah membentuk beberapa badan pemerintah, misalnya Dewan Kehormatan IATI, kemudian Bapepam LK, dan sebagainya. Nah, saat ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 ini menjadi suatu peraturan baru untuk mengatur akuntan publik.
yang sebelumnya itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Jadi karena terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 ini, maka Peraturan Menteri Keuangan yang dinilai lebih rendah dibandingkan undang-undang tersebut itu dinyatakan tidak berlaku atau memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Terdapat beberapa hal yang menarik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 ini. Jadi ada salah satu pasal yang menjelaskan meskipun itu secara tersirat bahwa persyaratan untuk menjadi seorang akuntan publik itu saat ini bisa dari lulusan akuntansi atau non-akuntansi. Nah, ini menjadi sebuah reminder ya bagi lulusan S1 ataupun D4 akuntansi bahwa persaingan itu semakin banyak atau semakin ketat. Selanjutnya, terdapat perbedaan di antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 dengan PMK Peraturan Menteri Keuangan yang sebelumnya berlaku. Jadi, salah satunya sudah saya sebutkan tadi bahwa persyaratan menjadi seorang akuntan publik itu berbeda antara Peraturan Menteri Keuangan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Kalau di Peraturan Menteri Keuangan itu fokusnya itu kepada lulusan S1 akuntansi. Tapi kalau di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 itu para lulusan meskipun bukan S1 tapi setara S1 seperti D4 atau yang lainnya, dan itu pun baik akuntansi ataupun non-akuntansi itu bisa menjadi seorang akuntan publik. Nah, kemudian perbedaan yang lain contohnya itu larangan untuk merangkap jabatan. Kalau di Peraturan Menteri Keuangan itu diatur secara detail tentang peraturan tersebut. Tapi kalau di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 itu diatur dalam beberapa poin. Misalnya yang pertama itu akuntan publik dilarang untuk merangkap jabatan sebagai seorang pejabat negara. Kemudian mereka juga dilarang untuk menjadi pimpinan atau pegawai dari lembaga pemerintahan dan sebagainya, atau mungkin dari jabatan lain yang menimbulkan benturan kepentingan di dalamnya. Nah, selain itu ada banyak perbedaan yang lain terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 ini dengan Peraturan Menteri Keuangan. Nah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 ini yang mengatur tentang akuntan publik yang saat ini berlaku itu secara garis besar memuat 16 bab serta 62 pasal. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kami, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.